Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan fikih munakahat, yang mana pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita masih fokus tentang hak-hak yang semestinya didapatkan, semestinya diterima oleh para istri ketika istri ini ditinggal mati oleh suaminya, atau si istri ini diceraikan, baik itu cerainya secara ba'in sugro ataupun ba'in kubro, atau si istri ini tertimpa musibah dengan yang namanya faskhun nikah, atau si istri ini, si perempuan ini menjadi korban dari wati' syubhat. Apa yang sebenarnya menjadi hak mereka ketika mereka terjadi peristiwa-peristiwa yang seperti demikian. Dan pada video yang sebelumnya telah kita bahas tentang dalil yang mengarahkan, dalil yang memberikan petunjuk tentang kewajiban hak sukna, hak tempat tinggal bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan kita juga perlu mengerti juga dalil yang mewajibkan hak tentang masalah sukna bagi istri-istri yang diceraikan oleh suaminya, atau hak tempat tinggal saat istri ini terfasakh nikahnya, atau hak tempat tinggal bagi istri yang menjadi korban tentang wati' syubhat. Yang mana dalil tentang kewajiban ini adalah keumuman dari ayat Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat At-Tolaq. Dalam salah satu ayat dalam surat At-Tolaq itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Yang kalau diartikan, ya, jangan sekali-kali kalian wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang Islam, wahai kalian para laki-laki, para suami, mengeluarkan istri-istri kalian dari rumah-rumah mereka, artinya rumah-rumah yang pernah ditinggali oleh si istri bersama dengan suaminya. Jangan kamu usir mereka itu dari rumah tersebut ketika kalian telah menceraikan dia, kalian telah memisahkan dia dari ikatan pernikahan, atau kalian karena pernikahan kalian ini terjadi faskhun nikah, atau si perempuan ini menjadi korban tentang wati' syubhat dari perilaku kalian wahai para suami. Demikian juga Allah Ta'ala dalam ayat itu melarang para perempuan ini untuk keluar dari rumah tersebut. Sehingga dari keumuman ayat ini memberikan dilalah, memberikan petunjuk tentang hak setiap istri supaya mereka ini mendapatkan tempat tinggal ketika mereka diceraikan oleh suaminya, baik itu cerai 1, cerai 2, atau bahkan cerai ba'in kubro. Atau misalkan si istri ini menjadi korban dari ba'in sugro, seperti misalkan dia itu menjadi korban dari khulu', atau dia itu menjadi korban dari perceraian karena adanya zihar misalkan, atau dia itu terpisah dengan suaminya karena adanya li'an misalkan, atau misalkan si istri ini menjadi korban dari faskhun nikah, atau menjadi korban dari wati' syubhat. Ketika kondisi istri ini menjadi korban-korban seperti tersebut, maka mereka semuanya masih mendapatkan hak untuk mendapatkan tempat tinggal dari si suami, sehingga si suami memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas tersebut supaya mereka ini bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang pantas bagi mereka. Bukan sekedar yang penting dia itu tidak kepanasan atau tidak kehujanan, tapi mereka betul-betul mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk kehidupan mereka selama mereka ini melewati yang namanya masa iddah. Kalau misalkan istri yang diceraikan ini dia tidak dalam keadaan hamil dan dia itu masih melewati yang namanya siklus haid, maka selama 3 kali masa suci si istri ini masih memiliki hak untuk tinggal di rumah tersebut. Jika seandainya kemudian si istri ini dalam kondisi hamil, maka si istri ini memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas tempat tinggal sampai dia itu melahirkan. Kalau seandainya si istri ini dia itu tidak dalam keadaan hamil, dan dia juga perempuan-perempuan yang menopause karena dia sudah tidak mengalami siklus haid lagi, maka selama 3 bulan ke depan istri ini masih memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas tempat tinggal dari si suami.
Ini merupakan kewajiban yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk para suami, sehingga para suami memiliki tuntutan dari Allah taala, memiliki kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala supaya melaksanakan hal-hal yang seperti demikian. Sehingga kita para suami tidak boleh lalai dari hal-hal yang seperti ini, karena memang ini merupakan salah satu kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang di dalam syariatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecuali kalau kemudian si istri ini ada hajat atau ada darurat untuk keluar dari rumahnya. Oleh karena itu tadi di dalam redaksi ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Yang mana tafsiran dari kata-kata illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah sesuai dari riwayatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas yang itu kemudian dinukil oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Beliau memberikan keterangan, wa fassara Ibnu Abbasin wa ghairuhu al-fahishatal mubayyinata bi an tabzu ala ahli zawjiha hatta yashtadda adahum biha wa mithlu ahli zawjiha jiranuha. Yang artinya tafsiran dari kata-kata illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah, yang dimaksud fahisyah mubayyinah ini seperti apa? Contohnya misalkan seperti si istri ini merasa tidak nyaman karena dia itu senantiasa terganggu oleh keluarga si suami. Jadi keluarga suami itu dia juga ikut tinggal di rumah tersebut atau tinggal di sekeliling rumah yang ditinggali oleh si istri ini. Ketika keluarga si suami ini tinggal di situ atau tinggal di sekelilingnya, keluarga si suami ini terus-terusan memunculkan gangguan, memunculkan tindakan-tindakan yang sifatnya tidak nyaman kepada si istri yang baru saja diceraikan. Begitu juga misalkan di rumah itu tidak ada keluarganya si suami, atau di sekeliling rumah itu tidak ada keluarganya si suami. Hanya ada orang-orang masyarakat biasa yang kemudian mereka diistilahkan dengan sebutan jiron, menjadi tetangga-tetangga. Para tetangga-tetangga ini juga memberikan kondisi yang tidak nyaman kepada si istri yang baru saja diceraikan, dengan memberikan gangguan-gangguan, membuli dan seterusnya. Sehingga si perempuan ini, si istri yang baru saja diceraikan ini merasa tidak nyaman, merasa tidak aman untuk tinggal di situ. Kalau memang kondisinya seperti demikian, maka si istri ini boleh untuk tidak tinggal di tempat tersebut, namun kemudian tinggal di fasilitas yang lain, rumah yang lain, yang masih tetap menjadi tanggung jawabnya si suami. Ya. Atau kalau dibalik, misalkan keluarganya si suami ini tidak mengganggu, tetangga-tetangga sekitar ini juga tidak mengganggu, namun justru malah si istri inilah yang mengganggu keluarga suami, atau si istri inilah yang mengganggu tetangga-tetangganya, dan itu diketahui oleh pihak suami. Kalau memang kondisi seperti itu, maka ini juga boleh menjadi penyebab supaya si istri ini tidak tinggal di rumah tersebut. Dan ini juga menjadi keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri di dalam keterangan beliau dalam Hasyiah Al-Baijurinya, yang mana beliau menyampaikan kama annahu idastadda adzaha bihim jaza khurujuha. Demikian juga ketika si istri inilah, si mantan istri ini yang kemudian memberikan gangguan kepada keluarganya si suami yang tinggal di rumah tersebut atau sekeliling rumah tersebut, atau si istri ini yang kemudian mengganggu tetangga-tetangganya, maka si istri boleh pindah rumah, tidak tinggal di rumah yang dia itu telah diceraikan. Nah, kalau memang seperti itu sesuai dengan ketentuan ayat suci Al-Quran yang mana Allah Ta'ala menyampaikan illa ya'tina bifahishatin mubayyinah, maka si istri boleh tidak tinggal di rumah tersebut. Sehingga ini menjadi keluar dari konteks yang pertama kali disebutkan oleh ayat Al-Quran di dalam surat At-Tolak tersebut. Nah, kalau memang kondisi seperti itu, maka ini diperkenankan. Si istri tidak lagi tinggal di tempat tersebut. Namun kemudian keterangan yang lebih panjang lagi, keterangan yang lebih lanjut lagi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qorib, yang mana beliau, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan, ya, illa lihajatin fayajuzulahul khuruju. Kalau memang ada keperluan, artinya si mantan istri ini ada keperluan untuk keluar rumah, maka diperkenankan untuk keluar rumah. Nah, tasawur atau gambaran dari hajat itu
Beliau memberikan contoh, ka'an takhruja fin nahari li syira'i ta'amin au kutanin wa bai'i ghazlin au qutrin wa nahwi dzalik. Kalau misalkan keperluannya itu, misalkan si istri ini ingin membeli makanan untuk makan dia sehari-hari, misalkan untuk berbelanja, misalkan untuk beli pakaian, misalkan selama pakaian-pakaian ini memang keperluan si istri itu sendiri, maka diperkenankan untuk keluar rumah. Misalkan si istri ini dia butuh tambahan nafkah, butuh tambahan biaya hidup, yang mana tambahan biaya ini hanya bisa didapatkan dengan cara bekerja, berjualan di luar rumah. Maka si istri diperkenankan untuk keluar rumah supaya dia bisa mendapatkan kebutuhan nafkah untuk dirinya sendiri ini. Kalau memang seperti ini konteksnya, maka ini diizinkan dan dilegalkan oleh syariat Allah, syariatnya Rasulullah SAW melalui mazhab al-Imam Syafi'i. Demikian juga beliau Syekh Al-Ghazi dalam Fathul Qorib memberikan contoh juga, wa yajuzu lahul khuruju lailan ila dari jaratiha li ghazlin wa hadithin wa nahwihima bi syarti antarji'a wa tabita fi baitiha. Seandainya kalau masuk waktu malam, si istri pun juga diperkenankan untuk keluar rumah ke tetangganya, yang mana pindah ke rumah tetangga ini hanya sebatas untuk ngobrol, sebatas untuk sendagur atau misalkan jahit-jahit lah, misalkan ya mencari refresh ya, supaya dia bisa menjernihkan pikiran lagi, tidak jenuh di dalam rumah. Maka ini diperkenankan dengan syarat si mantan istri yang baru saja diceraikan ini harus pulang lagi ke rumah di mana dia diceraikan oleh suaminya dan menginap di rumah tersebut. Nah, kalau misalkan tinggalnya itu di rumah ketika dia diceraikan, apakah berarti di situ mengharuskan atau menyebabkan satu atap dengan suami yang telah menceraikan dia? Nah, ini pembahasan yang lain lagi. Walaupun misalkan mereka berdua, suami istri ini masih tinggal dalam satu atap, tapi kemudian si suami tidak diperkenankan untuk melakukan khalwah, untuk melakukan mubasyarah kepada si istri yang baru saja dia ceraikan, kecuali halus melalui rujuk terlebih dahulu. Jika si suami telah melakukan rujuk kepada istrinya, maka si suami diperkenankan, dihalalkan untuk melakukan mubasyarah, untuk melakukan khalwah dengan istri yang baru saja dia ceraikan. Tapi kalau belum ada rujuk, maka si suami masih belum diperkenankan untuk melakukan mubasyarah, untuk melakukan khalwat dengan istri yang baru saja dia ceraikan. Sehingga dari ketentuan yang barusan kita baca, kita bisa menjadi paham bahwa walaupun suami istri ini misalkan tinggal satu atap dalam satu rumah, namun ada hukum-hukum yang membatasi mereka berdua supaya si suami tidak melakukan mubasyarah, tidak melakukan khalwat dengan istri yang baru saja dia ceraikan. Apalagi dengan masalah hubungan badan. Ini juga menjadi tidak boleh, kecuali harus melalui jalur rujuk terlebih dahulu. Nah, inilah para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, keterangan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita ulas ini betul-betul memberikan kegemblangan kepada kita semuanya. Dan yang lebih pentingnya lagi, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmunya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi umat yang semakin dekat dan semakin dicintai oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.